Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kembali lagi dengan saya Yusuf Raihan yang selalu setia menemani Anda menjelang berbuka puasa. Dan selamat datang di Bina, Bincang Ramadan. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan Pak Tri yang sudah berusaha untuk datang ke sini di antara waktu-waktunya yang sangat padat dalam mengajar, Pak ya. Alhamdulillah bisa. Nah, gimana nih kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Puasa kamu gimana? Lancar? Oh, alhamdulillah lancar, Pak. Belum ada bolong nih. Alhamdulillah. Bisa jadi ini ya. Contoh lah buat siswa-siswa lain nih kayaknya. Yusuf Raihan ini. Nah, Bapak dalam hari ini padat kali nggak mengajarnya? Kan kami juga ngundang Bapak hari ini biar bisa di sini. Saya takut mengganggu Bapak nih. Adalah waktu untuk kamu pasti ada. Alhamdulillah hari ini cuma beberapa jam aja. Ada kebanyakan persiapan untuk Lebaran. bincang-bincang dengan kamu. Nah, Pak, hari ini kita akan membahas seputar tentang ukhuwah lah. Kan ukhuwah itu salah satu yang harus paling kita jaga nih di bulan Ramadan. Begitu mendengar ukhuwah itu kan kita pasti kayak hal asing gitu kan. Dan pasti Bapak sudah tahu dong ukhuwah itu apa, kayak menjaga persaudaraan, Pak. Persaudaraan seperti apa sih yang harus kita jaga di bulan Ramadan ini dan bagaimana sih caranya? Oke, ukhuwah atau ukhuwah Islamiyah ya. Walaupun namanya ada Islamiyah di sana, banyak yang menyangka itu hanya berhubungan dengan hubungan antara sesama muslim. Tapi sebenarnya itu hubungan antara muslim dan non-muslim dalam kaidah-kaidah Islam, syariat Islam itu termasuk dalam ukhuwah Islamiyah. Jadi bukan hanya antar sesama muslim, Tetapi juga untuk non-muslim. Benar sekali. Kebetulan di sini kita ada ya juga di Fatih ya teman-teman Ya, ada kita teman-teman yang non-muslim juga, Pak. kita juga diajarkan kan ketika di kelas bersikap seperti apa dengan teman-teman kita yang beda agama, benar kan? Bukan hanya sesama agama saja. Oke, dalam surat An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Kebajikan maksud saya, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Tentu saja kita harus menitik beratkan pada kata permusuhan ya, yang sebenarnya bisa kita hindari dengan cara mempererat ukhuwah di antara kita tentu saja. Dan ada hadis juga dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau mau dapat nilai yang tinggi nih untuk Raihan nih, jadi bisa dengan bersilaturahmi juga kan. Rezeki kan bukan hanya uang ya, tapi nilai yang bagus kan juga rezeki ya dari Allah. Bener kan Raihan? Berarti ini Pak, untuk menjaga ukhuwah di antara kita bisa dong nilai bahasa Inggris saya naik tuh. Aduh, saya kan ngajar kamu. Minta lah. Ya maksudnya kan sesama guru bahasa Inggris kadang ada kasih-kasih informasi positif kayak gitu Pak, biar bisa naik nilainya. Rezeki nanti dari Allah. Pasti ada yang pemberian. Saya yakin kamu pasti nilainya bagus. Amin. Terus bagaimana tips agar kita bisa mempererat silaturahmi antara sesama muslim dan non-muslim juga, Pak? Raihan pernah ini nggak lihat di lampu merah atau di beberapa tempat-tempat, mungkin taman mungkin ya, ada saudara-saudara kita yang muslim membagikan takjil tuh ke pengendara yang berhenti atau memberhentikan kadang yang di pinggir jalan. Pernah lihat? Pernah. Nah, itu sebenarnya salah satu cara agar hubungan kita sesama muslim ya di bulan Ramadan ini yaitu berbagi takjil ya. Bisa nggak perlu hari yang besar. Kalau Bapak pernah lihat itu bagi-bagi es teler ya. Di sini ya es teler tuh banyak kali ya jualan di pinggir jalan kan. Bapak pernah lihat di pinggir jalan juga. Dan sebenarnya sekolah kita juga ada acara yang sama, yaitu berbagi buka puasa. Satu paket 30.000. Udah denger dong ininya? Iya udah dong. Udah ya? Oke, itu juga salah satu caranya, yaitu berbagi takjil. Yang kedua adalah dalam menjalankan puasa ya, ada beberapa hal yang sesama kita tuh berbeda. Misalnya kayak setiap tahun kita
harus melihat berita nih, kapan ya awal puasa. Kadang beberapa saudara kita kan beda ya. Dan juga ini mengaruh ke Idul Fitri, itu kadang juga berbeda. Dan yang setiap hari kita lakukan di bulan Ramadan adalah apa? Sholat tarawih. Ya, tiap malamnya. Iya benar, ada yang 20 rakaat, ada yang 8 gitu kan. Jadi perbedaan ini sebenarnya bukan menjadi alasan untuk kita untuk saling menjatuhkan ya. Saya yakin perbedaan ini ada hadis dan ada pendapat ulama juga ada kan? Ya, pendapat ulama kan ada yang beda-beda Pak. Maksudnya kita nggak boleh saling bermusuhan lah cuman gara-gara beda pendapat kan? Benar, karena yang paling bahaya adalah ketika seorang bilang, oh pendapat saya yang paling benar dan yang lain salah. Itu nanti yang menjadi bisa dibilang minyaknya dari api perpecahan ya. Itu tentang apa perbedaan kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan Rasulullah juga bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, menyayangi dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga atau tidak bisa tidur dan panas, turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi memang hadis ini mengajarkan tentang silaturahmi. Otomatis bayangkanlah kalau Rehan, teman kelas Rehan lah, yang sering ngobrol tiap hari, otomatis kan ngobrol ya tiap hari kan satu kelas ya. Habis itu tiba-tiba dia datang pagi hari udah diam gitu kan? Benar, atau malah nggak datang kan? Ketika kamu bertemu itu kan silaturahmi ya. Nah jadi ketika teman kamu tidak datang, kamu akan tahu nih si A misalnya sakit. Beda lagi contoh ada teman kamu yang jarang kamu temui, mungkin sebulan sekali atau setahun sekali, terus tiba-tiba dia sakit, kamu tahu nggak? Nggak tahu lah Pak. Nah itu pentingnya silaturahmi. Jadi kalau sekarang kan mungkin ada banyak cara lah, WA, telepon, segala macam ya. Nah semakin kita sering bersilaturahmi dengan orang-orang sekitar kita, semakin kita tahu apa masalahnya dan semakin kita bisa bantu jika terjadi sebuah masalah lah atau cobaan di hidupnya. Jadi manfaat silaturahmi sebenarnya ada dua. Satu, menjaga kerukunan antar kita sesama, dan kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersilaturahmi. Berarti ini sebenarnya silaturahmi adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibilang ibadah juga, gitu kan? Kalau silaturahmi itu berarti kita juga harus saling memberi perhatian ya Pak? Iya, karena gini, secara manusiawi ya, ketika kita berinteraksi gitu kan, orang akan sadar nih, kalau misalnya kita ngobrol, terus kamu kelihatan tidak tertarik untuk ngobrol, tapi ngobrol. Ada kan kayak gitu? Oh ada, kadang lagi nggak mood gitu. Lagi nggak mood, iya. Otomatis kan ketika kayak gitu, kalau kita setiap hari seperti itu kan, orang yang diajak bicara juga sadar, karena kita sama manusia ya, kita bisa melihat body language seseorang gitu kan. Jadi ketika kita bersilaturahmi, kita ngobrol dengan seseorang juga, kita harus lihat situasi gitu kan. Dan misalnya kalau emang tidak enak badan atau gimana, kita berikan waktu untuk istirahat. Tapi kalau tidak, kita juga ketika bertanya atau memberikan jawaban juga harus excited ya, harus senang gitu kan. Iya, semangat. Walaupun biasa aja, jangan terlalu berlebihan juga, tapi jangan terlalu down juga. Orang juga nggak akan gimana ya, tidak akan menghargai cara kita untuk berkomunikasi ya. Ketika kamu juga kayak nggak, tanda kutip, nggak mau ngobrol padahal kamu ngobrol sama dia. Itu sih ya, saran dari saya ya, yang mungkin bisa bermanfaat. Nah itu dia teman-teman yang kita sudah bahas dengan Pak Tri. Jadi ukhuwah itu bukan hanya untuk sesama muslim ya Pak, jadi untuk non muslim juga kita harus menjaga tali silaturahmi. Nah teman-teman, jadi di Fati ini juga ada program kayak
tadi yang Bapak sebutin, bagi-bagi takjil, terus ada bukber bersama orang tua dan wali kelas. Dan mungkin itu saja teman-teman untuk episode ini. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jikalau umurku panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Saya Yusuf Raihan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.